Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi dialektika akal dan alam semesta. Tetapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Adi Novrianti. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya sekarang semester 4 dengan NIM 21106010005. Oke, langsung saja. Terkait materi dialektika akal dan alam semesta, yang pertama ada refleksi kisah-kisah generasi awal umat manusia. Nah, informasi tentang pra-penciptaan manusia itu tidak bisa dijelaskan secara sains. Tetapi meskipun demikian, informasi tentang hal ini bisa kita dapatkan melalui kitab suci Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu sendiri memberikan informasi yang cukup signifikan tentang hal ini. Seperti yang telah dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, berdasarkan ayat tadi, manusia memang didesain oleh Tuhan menjadi khalifah di muka bumi ini. Oke, baik, selanjutnya adalah refleksi sejarah awal manusia di muka bumi. Yang pertama ada Adam dan Hawa, ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Adam dan Hawa ini adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menghasilkan keturunan yang bernama Gabil dan Habil. Gabil dan Habil ini merupakan salah satu generasi awal manusia di muka bumi, yang dimana keduanya ini adalah putra Adam. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka melakukan domestikasi tanaman dan hewan, yang dimana Gabil mengembangkan domestikasi tanaman dan sementara Habil mengembangkan domestikasi hewan. Kemudian konflik dan kompetisi. Keduanya pernah terlibat dalam sebuah konflik dan kompetisi, yaitu Gabil dan Habil, yang dimana konflik dan kompetisi tersebut ditengahi oleh ayah mereka dengan cara kurban. Barang siapa yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang memenangkan kompetisi tersebut. Maka keduanya pun berkurban sesuai dengan hasil pekerjaan yang mereka tekuni. Gabil berkurban dengan hasil pertaniannya, sementara Habil berkurban dengan hasil peternakannya. Nah, kemudian terjadilah Gabil iri terhadap Habil. Mengapa demikian? Nah, ternyata akhirnya Allah hanya menerima kurbannya Habil. Hal ini kemudian menimbulkan perasaan iri dan dengki dalam diri Gabil, dan kemudian di mana terjadi pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Melalui iri dan dengki tersebut di dalam diri Gabil, sehingga itulah yang mendorongnya melakukan pembunuhan terhadap Habil. Hal ini merupakan tragedi pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain Gabil tidak diterima. Dia Gabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya benang merah ilmu dan akal. Nah, benang merah ilmu dan akal ini merupakan lanjutan dari kisah Gabil dan Habil yang barusan saya jelaskan tadi ya. Nah, setelah Habil terbunuh, Gabil kebingungan nih. Apa yang harus dilakukan terhadap jenazah Habil? Sebagai manusia generasi pertama, Gabil tidak punya pengetahuan dan pengalaman akan hal itu.
maka Allah mengirim 2 ekor burung gagak untuk memberi contoh kepada Gabil tentang cara mengurus jenazah saudaranya itu. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, Gabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya tersebut. Gabil berkata, "Aduhai, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa sebuah pesan bahwa akal manusia bisa diaktifasi melalui proses interaksi bersama alam. Dengan pikiran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia bisa mengembangkan kebudayaan di muka bumi yang termasuk bahasa, sistem pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, sistem ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang selanjutnya pre-human hominidae. Penelusuran antropologis dan arkeologis di banyak wilayah di muka bumi menemukan adanya fosil-fosil pre-human. Nah, sebagian hominida itu sendiri menunjukkan lapisan-lapisan historis purba, yang dimana fosil yang berusia lebih muda tampak lebih cerdas dengan volume otak yang lebih besar. Tentunya, lapisan-lapisan historis purba itu juga mencerminkan perkembangan teknologi purba untuk beradaptasi dengan alam yang ada di sekitarnya. Nah, sebagaimana hasil temuan arkeologis tersebut yang berada di sekitar fosil-fosil mereka, salah satu teknologi purba yang mereka inisiasi ialah domestikasi tanaman dan hewan. Generasi terakhir makhluk hominidae itu bahkan diindikasikan telah menemukan api dan menggunakan untuk membuka lahan pertanian atau yang biasa disebut fire stick farming. Nah, akan tetapi meskipun sampai saat ini masih terjadi kontradiksi nih antara sains dan agama. Hal ini jangan sampai menumbuhkan sikap anti-sains di kalangan umat beragama. Oke, baik, selanjutnya monotheisme one quote. Nah, dalam antropologi klasik yang dikenal adalah monotheisme primitif, bahwa pada mulanya manusia hanya mengenal satu Tuhan saja. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu dan persebaran manusia menjadi beragam bangsa, bahasa, Tuhan yang satu itu diaktualisasikan dengan sebutan yang berbeda-beda seiring perkembangan bangsa-bangsa dan bahasa. Nah, seiring dengan bergantian generasi umat manusia, aktualisasi Tuhan dalam sebutan yang berbeda-beda itu akhirnya dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda satu sama lain. Dan disinilah awal mula munculnya keyakinan politeisme. Nah, ketika bangsa-bangsa itu mengalami evolusi menjadi kelompok-kelompok suku yang lebih kecil, maka konstruksi tentang Tuhan pun semakin mengalami diferensiasi. Ada Tuhan yang besar, dan ada juga pula Tuhan-Tuhan yang lebih kecil dengan beragam fungsinya. Diferensiasi politeistik itu menjadi semakin liar ketika suku-suku di dunia mulai membangun kultus individu terhadap leluhur mereka. Nah, hal itu diabadikan kisahnya dalam Al-Quran tentang umat Nuh yang menciptakan patung pertama dalam sejarah umat manusia. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nuh ayat 23. Dan mereka berkata, "Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan WADD, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr." Demikianlah pergantian generasi demi generasi umat manusia yang akhirnya semakin tersesat dalam politeisme yang akut. Nah, yang terakhir ini ada kritisisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Ibrahim mendapati kaumnya terjebak dalam politeisme akut. Mereka membuat patung-patung dan menyembahnya.
Quran Surah Al-Anbiya ayat 52-53 menjelaskan bahwa ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Maka Ibrahim mengkritik hal tersebut. Quran Surah Al-Nabiyah ayat 54 yang berbunyi, dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kemudian nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Maka kritisisme itulah yang mendorong Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Kritisisme itu juga lah yang mendorong Ibrahim mencari kebenaran sejati tentang Tuhan melalui interaksi dengan alam semesta. Ia mencoba membaca alam untuk mencari petunjuk tentang Tuhan yang sebenarnya. Oke, baik, terima kasih. Sekian penjelasan materi terkait dialektika akal dan alam semesta yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.